4 ini sudah dinas apa itu bulan yang mulia. Tapi kenapa kan Nabi kok tidak dilahirkan di bulan Ramadan saja yang mulia, atau di bulan Dzulhijjah? Ya, kan mulia, boleh tambah mulia. Kok dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Biar tidak ada yang mengatakan, oh berarti mulianya itu karena dilahirkan di bulan mulia. Biar tidak ada orang-orang begitu, Allah memunculkan Kanjeng Nabi di alam dunia ini di bulan Rabiul Awal supaya bulan itu menjadi mulia karena kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya, paling ditunggu-tunggu itu bulan Rabiul Awal. Ya, makanya dalam kitab fikih itu ya, Al-Bajuri ya dan sebagainya, malam yang paling mulia dari semua malam itu adalah malam kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih mulia dibandingkan semua malam, walaupun itu malam Lailatul Qadar. Ya, malam di mana Kanjeng Nabi lahir itu lebih mulia, afdhalul layali walau min Lailatul Qadar, walaupun dari Lailatul Qadar. Karena apa? Karena munculnya umat ini kita diberikan keistimewaan oleh Allah dengan keistimewaan Lailatul Qadar karena berkat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adanya Lailatul Qadar itu karena adalah Kanjeng Nabi. Seandainya tidak ada Kanjeng Nabi, Lailatul Qadar tidak ada. Ya, makanya dari sisi inilah ulama mengatakan malam di mana Kanjeng Nabi lahir adalah malam yang paling afdal dibanding malam-malam selainnya. Walaupun malam itu adalah Lailatul Qadar. Dan banyak sekali alasan-alasan yang lain yang menjadikan malam kelahiran Kanjeng Nabi sebagai malam mulia. Berbicara dengan Kanjeng Nabi, berbicara mengenai Kanjeng Nabi itu tidak akan ada hadisnya, ya, tidak akan ada hadisnya. Namun kita sebagai umatnya, ya, kita sebagai umatnya seharusnya menjadi kewajiban kita untuk bagaimana kita berusaha membuat Kanjeng Nabi suka, membuat Kanjeng Nabi bahagia sebagai kita itu ya, sebagai umatnya. Kita sebagai umatnya haruslah bagaimana kita itu nanti dibanggakan Kanjeng Nabi nanti di akhirat, dibanggakan di halayak umat-umat terdahulu. Ini yang harus kita usahakan bagaimana. Banyak sekali cara ya, banyak sekali cara kita sebagai umatnya membanggakan Kanjeng Nabi. Dari segala status profesi seseorang bisa menjadi sarana untuk membanggakan Kanjeng Nabi. Kalau kita adalah santri, kalau kita berstatus santri, maka bagaimana cara kita untuk membuat Kanjeng Nabi bangga? Bagaimana cara kita membuat Kanjeng Nabi bangga? Satu cara seorang santri membuat Kanjeng Nabi bangga adalah belajar yang tekun lillahi ta'ala disertai dengan ketakwaan. Ya, belajar yang tekun lillahi ta'ala disertai dengan ketakwaan. Orang Jawa seorang belajar ya, jadi santri juga belajar. Itu adalah satu bentuk perilaku
yang bisa membanggakan atau membuat kalian bahagia. Karena salah satu-satunya yang menjadi warisan Kanjeng Nabi untuk umatnya itu tiada lain kecuali ilmu. Nah, sampai ketika diberi status santri itu tiada lain adalah sampai sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi penerus atau pengamal atau pembawa risalahnya Kanjeng Nabi. Orang yang menjemennya, orang yang menjemen, santri itu statusnya orang yang menjemen. Menjadi pembawa tongkat estafet risalah Kanjeng Nabi. Ya, bagaimana kita sebagai pembawa tongkat estafet itu bisa membawa Kanjeng Nabi? Ya tadi belajar yang tenangan, orang gajah. Ya. Dalam satu hadis yang punya kita hafal ya dari dulu ya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, man yuridillahu bi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka yufaqihu fiddin, maka Allah akan membuka jalan orang itu untuk faham agama. Dan salah satu jalan untuk orang faham agama itu adalah mondok pesantren, karena di pondok pesantren itu ada diajarkan ilmu agama. Ya. Ketika santri itu orang itu mondok di pondok atau pesantren, secara langsung dia masuk dalam hadis ini. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik, khairan fid dunya wa khairan fil akhirah. Khairan man yuridillahu bi khairan khairan kamilan, kebaikan yang sempurna baik di dunia ataupun di akhirat. Nek wong iku nek gelem niki terus tiap kamu pas dari status santri ngaji terus, maka dia dalam selamanya dalam kebaikan. Soalnya ya sampai sampai dari ngomong terus boyong terus tamat tetap acuan oleh ngaji oleh ilmu. Oleh ngaji oleh ilmu. Ben selalu dalam naungan hadis ini ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Kita sebagai tongkat estafet, penerus risalah, sebagai status santri, seperti yang saya katakan tadi, haruslah apa? Tekun dalam belajar. Dalam Al-Quran itu kalimat rasulan dalam Al-Quran yang nakirah itu rasul itu disebutkan ada 24 kali. Kalimat rasulan dalam Al-Quran itu ada disebutkan 24 kali yang nakirah rasulan. Dari ke-24 itu ada di antara 6 ayat yang menyebutkan sifatnya Rasul, dan juga disebutkan dengan sifatnya Rasul yang bagaimana. Termasuk dalam surat Al-Baqarah itu dengan Nabi Ibrahim Ismail itu Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim Al-Baqarah
yatlu alaihim yatlu ayatina wa yuzakki wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata innaka antal azizul hakim. Ya, itu disebutkan dalam ayat itu 3 sifat Rasulan, jadi yatlu membaca. Dalam ayat yang lain juga sama, Al-Baqarah juga, di dalam Al-Baqarah yang lainnya itu ada juga Rasulan yatlu alaihim ayat, ada juga disebutkan juga 3 sifat, ya, yatlu alaihim dan juga wa yuzakkihim wa yu'allimuhum. Dari ke-6 ayat ini, ya, dari 24 ayat ada 6 itu yang mengatakan sifatnya Rasul. Yang ke-4 ayat itu, yang 4 ayat itu menyebutkan 3 sifat, yatlu wa yuzakki wa yu'allim. Ya, siapa wa yu'allim. Nah, dari ke-4 ayat yang menyebutkan 3 sifat ini, 3 ayat itu mendahulukan yatlu terus yuzakki. Al-Baqarah yatlu wa yuzakki secara prosesnya. Juga di Jumat walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum itu ada yatlu wa yuzakki, yatlu wa yuzakki, ya. Yang satu ayat itu yang disebutkan yatlu membaca, terus wa yu'allimu mengajarkan, wa yuzakki terakhir wa yuzakki. Al-Baqarah yang awal tadi yang saya baca, ya, apa itu? Rabbana wa'afihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di selain itu, di Al-Baqarah yang lainnya, Al-Jumat dan apa itu, ada kasus surat apa ya, itu yang disebutkan adalah yatlu yuzakki. Kenapa kok beda? Apa rahasia dari perebutan sifat-sifat ini? Kan santri, tugas santri seperti yang sifatnya Rasul itu, ya, karena santri itu adalah sebagai tongkat estafet pembawa risalah Rasul, maka dia harus siap dulu. Seorang santri harus siap dulu membaca, belajar, ya, harus itu. Soalnya santri itu klasifikasinya itu macam-macam, ya. Ono sekitar 5 berbeda santri, ya. Ono istilah santri dalam. Santri dalam itu santri sing tinggi, status santri, ya, harusnya santri dalam. Itu, ya, yang memenuhi kebutuhan dalam, yang mbak-mbak, yang masak, yang nyapu, itu santri dalam. Hal yang setiap hari adalah khidmah nenggone guru, khidmah nenggone guru. Yang kedua, orang sing santri apa? Santri dampar. Kalau dampar itu ngaji, ya, santri ngaji terus ngaji, ya. Jadi itu tugas santri memang begitu, ngaji khidmah nenggone ilmu, khidmah nenggone ilmu, dan juga khidmah nenggone guru sana, ya.
guru seneng. Iya, yo ya, santri dalam, santri dampar. Ya. Lah kedua-duanya ini pasti akan mendapatkan hasil yang menjadi keinginannya, atau kedua-duanya ini santri dalam atau santri dampar ini sedikit banyak pasti akan mendapatkan keberkahan ilmu dan juga keberkahan gurunya. Itu pasti. Ketika dia khidmah itu ikhlas, dan ketika juga santri dampar belajar ikhlas, pasti nanti akan sukses di rumah. Pasti. Jangan kalau ikhlas, ya kunci sukses itu nanti ketika khidmah ikhlas, ketika belajar ikhlas, ketika jadi pengurus ikhlas, ya pengurus ya ikhlas, ketika jadi sing diurus ikhlas, ya orang pengurus sing diurus juga ikhlas, sing diurus kadang ditakzir ikhlas, ya nggak usah biasa semua ditakzir ikhlas, ya ikhlas. Nanti sedikit banyak pasti akan menjadi keberkahan sendiri ketika nanti dia pulang ataupun di pondok. Ikhlas dalam segala hal. Ketika berhubungan dengan pondok, itu akan mudah terbukanya hati menerima ilmu. Makanya ya, yang santri ditakzir, ya biasanya ya pasti ikhlas sing sadar. Oh ya, aku melakukan kesalahan, aku melakukan ini aturan. Nanti di takzir ya sama saja lah, sama saja. Ikhlas loh. Kalau itu sifat santri begitu sing bagus ya. Sifat sing santri sing bagus ngomong ya ikhlas. Ini ya harus apa? Sifat pertama santri yang seperti sifatnya yang menjadi sifat Rasul lihat membaca, belajar yang benar, belajar yang ikhlas. Ya. Ada juga santri sing orang status ya orang hikmah, ya orang dampar, ya orang pengurus, ya orang itu apa? Santri sing turun. Belajar ya ora, hikmah ora, mung turun. Ono itu. Sapa ya? Ya. Tapi insyaallah selama dia masih berada bersama santri-santri, insyaallah kamu insyaallah amin Allahumma amin. Betul mereka aku boleh amin insyaallah ya, insyaallah. Mana ya? Bisa santri Singapura ya santri khidmah, ya santri apa? Dampar. Itu ya. Dampar untuk menambah wawasan, menambah keilmuan, khidmah untuk mendapatkan keberkahan. Khidmah itu bukan cuma sekedar ninggalin, tidak. Santri yang besar menjadi pengurus itu juga khidmah. Khidmah bantu guru dengan ngatur. Itu khidmah juga. Makanya harus dilandasi dengan keikhlasan. Itu ya perlu biar di samping ilmunya tambah terus-menerus juga disertai dengan keberkahan. Sifat yang kedua yang disebutkan dalam sifat Rasul itu apa? Ketika dia di pondok seger mutola'ah, seger belajar, seger terus apalagi, nanti lambat tahun pasti dia akan mu'alim, mengajar. Karena tugas
tugas Rasul itu apa ya, sama ya, menjelaskan risalah Allah kepada umat. Santri karena menjadi tongkat estafet penerus dakwahnya Rasul, risalah Rasul juga harus begitu. Nanti di rumah dia harus apa? Menjelaskan hukum permasalahan atau problematika di tengah masyarakat menjadi solusi. Ya, menjelaskan. Di samping min pondok dia yatlu, kemudian di rumah yu'alim dan yuzaki. Bukan sekedar yu'alim, tapi juga yuzaki, membersihkan hati dari penyakit hati, atau bahasanya adalah bukan sekedar mengajar, tapi mendidik. Lain ya, mengajar dengan mendidik itu lain. Mendidik itu bukan sekedar memberi pengetahuan atau menularkan pengetahuan kepada murid. Mendidik itu lebih dari itu. Haliahnya mendidik, tingkah lakunya mendidik, menjadi rujukan anak-anak didiknya, memberi nasihat-nasihat dan sebagainya. Itu mendidik lebih sulit daripada mengajar. Mungkin orang lulus bisa langsung bisa ngajar bisa, tapi belum tentu bisa mendidik. Makanya ya ditempatkan di akhir. Yang seru wa yu'alim wa yuzaki. Di sifatnya santri harus begitu ya, harus tidak boleh tidak. Tiga ini harus dilakukan ya. Semasa pondok terus nanti secara otomatis nanti ketika sakit pasti banyak pengetahuan yang menanjak dalam hatinya, ilmu banyak yang menanjak dalam hatinya. Kemudian diajarkan kepada orang lain dan yuzaki. Anak-anak sekalian yang saya cintai, momen maulid ini harus menjadi satu kesempatan baru dalam hati kita ya, untuk bisa membanggakan dan membuat bahagia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi begitu cintanya kepada umatnya, ya, begitu cintanya kepada umatnya, maka sebagai bentuk timbal balik kita mencintai cintanya Kanjeng Nabi kepada kita juga harus bisa menyenangkan Kanjeng Nabi. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Suyuti di kitab Al-Itqan ya, dari Sayyidina Ali, ayat yang paling diharapkan, arja ayatin yang paling ditunggu, ayat yang paling menyenangkan sebenarnya. Alat dari Al-Quran itu ada ayat yang paling menyenangkan. Dari Sayyidina Ali, banyak yang wahai ya al-Qirab, antum taqulun, engkau mengatakan arja ayatin, ayat yang paling diharapkan atau paling menyenangkan adalah ayat tentang itu ya. Tentang apa itu? Lupa saya. Tentang wong iku ora oleh putus asa ning gone rahmat Allah. Iya ya. La taqnatu min rahmatillah. Ini ya, yang intinya ayat yang paling menonjol itu ayat yang
wong nek gelem parek karo Allah, gelem bersyukur karo Allah, ora putus asa karo rahmat Allah, pasti akan syukur. Pasti ora ya. Yang Sayyidina Ali, soal kita ahli ayat yang paling menarik itu adalah ini surat Wadduha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa ammal ni'mata rabbika fatis. Ada satu di antara ayat itu, ada satu yang paling menarik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu dia bisa nyari. Ayat yang paling menarik, yang paling ditunggu-tunggu itu wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa lan yakini bakal, wala sawfa yu'tika lan yakini bakal aweh ka ing sira Muhammad sapa rabbuka pangeran sira. Fatarda mongko dadi ridho sira. Muhammad sampeyan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti di akhirat ya, semua keinginan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikabulkan oleh Allah, sehingga Kanjeng Nabi ridho. Nah, ridho Kanjeng Nabi sumbernya akhirat iku nek wis ora ana umate ning neraka. Kanjeng Nabi ya, ridho Kanjeng Nabi dewe Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia. Idzan ketika ayat itu turun, idzan dengan Nabi la aku ridho wa wahidun min ummati, satu di antara umatku ada di neraka final. Itu janji Allah ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wis umben bakal diwehi perkara sing ndekno panjenengan kanjeng ridho. Nah, ridho kanjeng Nabi nek wis ora ana umate mohon ana ning neraka. Wis itu kabeh iku lagi senang Nabi. Kenapa? Itu sifat kanjeng Nabi ya, begitu cintanya umat sampai orang gelem ana salah satu umat sing mlebu neraka. Walaupun itu biar musuh kanjeng Nabi, tetap ketika kanjeng Nabi dulu di awal dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, kanjeng Nabi gak balas donga Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Yang menjadi perhatian kanjeng Nabi adalah hidayah mereka mau masuk Islam. Itu kanjeng begitu cintanya ya, orang pengen ana umat itu mlebu neraka. Semoga kita sebagai umat kanjeng Nabi itu bisa menyuruh kanjeng Nabi Allahumma bisa membanggakan kanjeng Nabi, bisa menjadi umat kanjeng Nabi yang menjadi kebanggaan. Apa caranya? Tadi awal-awal saya singgung statusnya santri, maka belajar yang benar nilai ta'ala, orang enggak malah bergerak disertai dengan ketakwaan ya ini. Dan sebentar lagi ya akan liburan ya, pesan saya jaga akhlak ya, jaga perilaku di rumah, sehingga cerminan santri itu dilihat orang ya, sampai santri rumah itu
pesan saya, jaga akhlaknya, perilakunya di rumah, jaga nama santri, sehingga orang bisa tertarik untuk mondok no anak, untuk ngajak anak dari sopin pinter, pernah ya, sampai rumah terus Quran sampai rumah belajar, itu tombol-tombolnya seneng, ini seneng ini ya, jadi pengen anak itu, oleh salah satu-satunya keinginan orang tua ketika masa tua nanti adalah ini anaknya sebenarnya bisa dengan dari satu keinginannya ketika orang tua itu lalu satu keinginan paling pasti semua orang itu ini anaknya bisa bukti bisa dengan juga dari tahu ya beruntung sekali nikmat sangat bisa ngaji ini harus kita sebut dengan Tuhan oleh ngaji oleh itu ya jaga akhlak jaga perilaku jangan dulu rumah ya karena masih masa-masa ini ya jaga kalau jaga pakai masker atau pakai apa itu ya jaga ya semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah. Dan aku tunggu ya tunggu selamat udara selamat mulai ya insyaallah besok malam Selasa besok terbang ya ke Mesir insyaallah ya Mesir ya ziarah ini imam-imam ya ziarah terbentukan ya yang ngaji walaupun sudah terbentukan ya ulama-ulama bukan semua makom imam Syafi'i makom ini banyak sekali Mesir ya Imam Syafi'i Sayyidina Husain cucu nikah Nabi ada di sana ya Sayyidah Nafisah cucu nikah Nabi Tuhan ya semoga selamat Tuhan ya selamat mulai dari kesehatan gampang lancar dan Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena ada acara lagi ya semoga kita mendapatkan keberkahan dengan memperingati momen ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari saya. Tunggu aja sama. Sebelumnya saya akan berdoa. Nanti setelah acara ini terserah Allah harus ya. Ya kok Indonesia dan dengan mana selawatan banyak yang masalah ya. Ada masalah ini atau mesti minta ya. Janjian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
syukran lillah.